Sapaan Gembala, Selasa 28 April tahun 2020. Tema kita tidak mengenali. Diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah tentang perjalanan kedua murid ke Emmaus ini saya gambarkan sebagai sebuah perjalanan spiritual atau perjalanan refleksi iman. Bagaimana kedua murid ini begitu ketakutan, ketidakjelasan, mereka benar-benar gelisah, cemas, khawatir akan kehidupan ini. Sama seperti kita sekarang. Kita tidak jelas kapan pandemi ini berakhir, walaupun ada data mengatakan bahwa akhir Mei atau 6 Juni, tapi kita benar-benar tidak jelas kapan ini akan selesai. Terhambatnya pemasukan keuangan, rasa bosan yang harus tinggal di rumah terus-menerus, ataupun harus sendiri karena keluarga di lain kota. Hal-hal ini bisa menimbulkan rasa cemas, sedih, frustasi, dan rasa kehilangan, sama seperti kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, perasaan ini dapat menimbulkan ketidakmampuan kita mengenal bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kesulitan ini. Perasaan dan cemas dan bimbang ini terjadi kepada kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kegelisahan dan ketakutan mereka menyebabkan mereka tidak mengenali Yesus. Ada sebuah renungan Bapak dan Ibu yang saya juga ambil dari seorang Romo Bayu Edfra di dalam Instagramnya. Dia mengatakan bahwa ada 3 hal yang akhirnya membuat kedua murid tersebut akhirnya dapat mengenali Yesus kembali. Yang tadinya gelisah, cemas, tetapi pada saat ada 3 hal ini, kedua murid ini dapat mengenali Yesus kembali. Yaitu yang pertama adalah mendengarkan. Pada saat kedua murid tersebut cemas, gelisah, dan berkeluh kesah, mereka tidak dapat menyadari kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka. Namun pada saat mereka mencoba mulai berhenti dan mulai mendengarkan serta membuka hati mereka, pada saat itu juga mereka menyadari kehadiran Kristus. Dan kita sebagai pengikut Kristus juga harus terkadang untuk berhenti sejenak dalam ketakutan kita. Kita merenungkan sejenak bahwa Tuhan, kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Kita melakukan keheningan dan ketenangan untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, terus berbuat baik. Seandainya kedua murid tersebut tidak mengajak orang asing itu untuk menumpang atau untuk menginap, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengenalinya. Perbuatan baik mereka dengan memberikan tumpangan kepada orang asing membuat mereka mengenal wajah Allah. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus jangan pernah bosan berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, melihat tandanya. Pada saat Yesus memecah roti, barulah kedua murid Emmaus itu terbuka dan menyadari siapa Kristus. Dan inilah puncaknya saat kebaikan murid tersebut akhirnya digunakan oleh Yesus untuk membuat tanda. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang yang terus berbuat kebaikan biasanya sering melihat kebaikan Tuhan dibandingkan orang yang berkeluh kesah, orang yang mengasihani diri dan mencari keselamatan diri. Oleh karena itu, untuk kita bisa dapat mengenal Tuhan, maka kita harus tetap melakukan hal yang baik dalam ketidakjelasan dalam situasi ini. Tuhan memberkati kita. Physical distancing, stay at home, ini bukan liburan.